Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan materi yang berjudul Digital Signature atau tanda tangan digital yang disusun oleh Rian Marcel Wibisono NPM 007, Vina Dianisa NPM 014, Chandrika Arlita Dewi NPM 064, dan yang terakhir Abdullah Kafabi NPM 071. Selanjutnya, pengertian dan fungsi digital signature. Digital signature adalah tanda tangan yang melibatkan penggunaan PIN atau algoritma matematika untuk menandatangani atau memvalidasi keaslian dokumen, file, atau perangkat lunak, bukan pena atau kertas. Tanda tangan digital digunakan untuk memastikan bahwa file yang dikirim secara digital milik sumber yang ditentukan dan mencapai penerima yang dituju dalam format aslinya tanpa gangguan apapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abdullah Kafabi. Selanjutnya, secara kerja digital signature. Tanda tangan digital, seperti tanda tangan tulisan tangan, mempunyai ciri unik dari setiap penanda tangan. Penyedia solusi tanda tangan digital, seperti DocuSign, mengikuti protokol khusus yang disebut PKI. PKI mengharuskan penyedia menggunakan algoritma matematika untuk menghasilkan dua bilangan panjang yang disebut kunci. Satu kunci bersifat publik dan satu kunci bersifat pribadi. Saat penanda tangan menandatangani dokumen secara elektronik, tanda tangan dibuat menggunakan kunci pribadi penanda tangan yang selalu disimpan dengan aman oleh penanda tangan. Algoritma matematika bertindak seperti sandi, membuat data yang cocok dengan dokumen yang ditandatangani yang disebut hash, dan menginskripsi data itu yang akan menghasilkan tanda tangan digital. Tanda tangan tersebut juga ditandai dengan waktu penandatanganan dokumen tersebut. Jika dokumen berubah setelah penandatanganan, tanda tangan digital menjadi tidak valid. Untuk melindungi integritas tanda tangan, PKI mengharuskan kunci dibuat, dijalankan, dan disimpan dengan cara yang aman, dan seringkali memerlukan layanan dari otoritas sertifikat SIA yang handal. Penyedia tanda tangan digital seperti DocuSign memenuhi persyaratan PKI untuk memenuhi persyaratan PKI untuk penandatanganan digital yang aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanita saya, Chandrika Arlita Dewi. Keunggulan digital signature, fitur dan metode keamanan yang digunakan dalam tanda tangan digital meliputi 1. PIN, sandi, dan kode digunakan untuk mengautentikasi dan memverifikasi identitas penerima dan menyetujui tanda tangan mereka. Email, nama pengguna, dan kata sandi adalah yang paling umum. 2. Cap waktu atau timestamping, yaitu memberikan tanggal dan waktu tanda tangan. Timestamping berguna ketika waktu tanda tangan digital sangat penting, seperti perdagangan saham, penerbitan tiket lotre, dan proses hukum. 3. Kriptografi asimetris, yaitu menggunakan algoritma kunci publik yang mencangkup enskripsi atau autentikasi kunci privat dan publik. 4. Checksum, yaitu rangkaian panjang huruf dan angka yang mewakili jumlah digit yang benar dalam sebuah data digital yang dapat digunakan untuk perbandingan untuk mendeteksi kesalahan atau perubahan. Checksum bertindak sebagai sidik jari data. 5. Cyclic Redundancy Checking atau CRC, yaitu
kode pendeteksi kesalahan, dan fitur verifikasi yang digunakan dalam jaringan digital dan perangkat penyimpanan untuk mendeteksi perubahan pada data mentah. 6. Validasi otoritas, sertifikat atau Certificate Authority, yaitu CA mengeluarkan tanda tangan digital dan bertindak sebagai pihak ketiga terpercaya dengan menerima, mengautentikasi, menerbitkan, dan memelihara sertifikat digital. Penggunaan CA membantu menghindari pembuatan sertifikat digital palsu. 7. Validasi Truth Service Provider atau TSP adalah orang atau badan hukum yang melakukan validasi tanda tangan digital atau nama perusahaan dan menawarkan laporan validasi tanda tangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marcel. Contoh dokumen yang terdapat digital signature adalah surat saham. Surat saham merupakan surat yang sangat penting keasliannya, sehingga harus bisa dicek untuk menemukan keasliannya. Maka dari itu, menggunakan digital signature untuk menandatanganinya. Yang kedua adalah sertifikat. Untuk pembuatan digital sertifikat, menurut saya itu diperlukan tanda tangan digital untuk menandatangani sertifikat tersebut. Karena digital sertifikat akan dikirimkan berbentuk soft file kepada penerima. Baik, untuk selanjutnya adalah implementasi tanda tangan digital yang akan dijelaskan oleh Rian Marcel Wibisono. Kami di sini akan praktekkan bagaimana cara melakukan tanda tangan digital. Kami melakukan tanda tangan digital di online signature by Everskin di webnya. Kemudian kita akan membuat tanda tangannya. Ini hanya sebagai contoh. Kita buat. Kemudian kita save, download. Selanjutnya kita akan membuatnya di sini, di file ini. Kita tarik, kita tata. Ini filenya hanya contoh untuk praktek saja. Kita tata. Sudah ditandatangani file ini, kemudian kita akan mengkonvertnya ke PDF. Kita namai filenya, kita convert PDF, kemudian kita save. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.